Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hoirunisa, kelas 11 akuntansi 2. Saya di sini akan menjelaskan laporan tentang PKL. Yang terhormat Kaprodi Akuntansi sekaligus pembimbing PKL yaitu Ibu Siti Aisyah, Ibu Dewi Anggraini SPD, dan Ibu Santi Lestari SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Di sini ada daftar isi. Pertama, pembukaan. Kedua, proses kegiatan PKL. Ketiga, penjelasan materi PKL. Keempat, profil toko Al-Faiz Ungu. Kelima, sejarah berdirinya toko. Keenam, bahan dan peralatan. Ketujuh, penutup. Proses kegiatan PKL. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan saya selama PKL. Saya melaksanakan PKL di sekolah selama 1 minggu yang dibimbing oleh Kaprodi Akuntansi, yaitu Ibu Siti Aisyah SPD, Ibu Dewi Anggraini SPD, dan Ibu Santi Lestari SPD. Kenapa PKL-nya dilaksanakan di sekolah? Karena keadaannya sedang COVID-19, keadaan yang tidak memungkinkan untuk PKL di luar. Jadi selama saya PKL 1 minggu di sekolah, pada hari pertama dan kedua dijelaskan tentang jurnal umum, jurnal khusus, buku besar, neraca saldo, dan laba rugi. Pada hari selanjutnya saya ditugaskan bersama teman saya untuk mewawancarai pedagang kaki lima, masing-masing kelompok 2 orang. Dan setelah mewawancarai pedagang kaki lima tersebut, kita ditugaskan untuk membuat jurnal yang sudah dijelaskan pada hari pertama dan kedua pada setiap kelompok. Penjelasan 1. Jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal standar yang dibentuk secara umum. Jurnal umum sendiri merupakan catatan akuntansi permanen yang pertama setelah bukti transaksi dan digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis. Kedua, jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang dirancang dan dibuat secara khusus untuk mencatat transaksi yang bersifat sama dan sering terjadi berulang-ulang pada perusahaan. Manfaat jurnal khusus adalah memudahkan perusahaan dalam mencatat transaksi yang sejenis dan mencari data transaksi yang sesuai jika diperlukan. 3. Buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang mengikhtisarkan buku pembantu yang berisi semua daftar perusahaan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan. Buku besar merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. 4. Neraca saldo. Neraca saldo adalah laporan posisi keuangan, bagian dari laporan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu entitas tersebut pada akhir periode tersebut. 5. Laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Profil usaha toko sembako Al-Faiz Ungu. Di sini ada nama pedagangnya, ada jenis usahanya, ada alamat usaha, tahun berdirinya usaha, pendapatannya, pemasarannya, sekaligus prinsipnya. Silakan kalian simak saja. Dan selanjutnya ada sejarah singkat berdirinya toko sembako Al-Faiz. Mungkin tidak lengkap ya, ini hanya singkatnya gitu. Dan juga ada bahan baku dan pembantunya. Di sini ada nama bahan, jumlah, harga satuan, dan jumlah harga seluruhnya. Dan yang terakhir di sini ada peralatan dan perlengkapan. Itu sekaligus ada nama mesin atau peralatan, ada mereknya, jumlah satuan, harga, dan jumlah harga seluruhnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena saya di sini masih belajar.
Cukup sekian presentasi dari saya. Iping pergi ke sekolah. Mohon dimaafin bila ada salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.